Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita masih ditemani oleh beliau Bapak Imron. Kita akan membahas tema terkait bau mulut orang berpuasa. Karena kalau bulan puasa itu tidak lepas dari yang namanya bau mulut pasti ya. Baik, sekarang langsung kita tanyakan saja ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya masih punya pertanyaan nih Pak. Iya boleh. Kalau dulu, ini kan terkait bau mulut orang berpuasa nih Pak. Iya. Kalau dulu kan zamannya Nabi itu kan pakainya siwak ya Pak ya? Siwak. Pakainya siwak. Lah sekarang kan sudah modern, pakainya kan ada sikat gigi, ada pasta gigi. Nah, pasta gigi itu kan kalau setelah dipakai itu terkesan menyegarkan. Nah, hukum kalau kita berpuasa terus sikat gigi dengan odol seperti itu, hukum puasanya apa sih Pak? Iya. Pertama, kita ketahui dulu bahwa yang namanya siwakan itu aslinya adalah hal yang sunnah ya. Pahalanya itu cukup besar, apalagi bagi orang yang mau melakukan sholat. Pahala orang yang sholat dengan diawali siwakan pasta gigi dengan yang tidak itu jauh lebih besar yang memakai pasta gigi duluan. Nah di sini kalau orang yang sedang puasa itu kan mungkin yang dikhawatirkan itu apakah bisa mempengaruhi keabsahan puasanya atau tidak gitu ya. Nah, batalnya puasa salah satunya itu adalah masuknya suatu benda ke dalam ke dalam otak atau ke dalam perut. Tapi yang bisa membatalkan itu jika yang masuk itu adalah benda, ain, bahasa Arabnya itu ain. Tapi kalau cuma rasa itu nggak masalah. Jadi walaupun memakai pasta gigi ada rasa-rasa fresh, ada rasa segar itu di mulut, bahkan terkadang mungkin perutnya juga ada rasa, itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang bisa membatalkan puasa itu cuma ain atau zat yang masuk. Sedangkan orang yang memakai pasta gigi, zatnya itu nggak masuk. Jadi hukumnya itu nggak apa-apa, tidak menyebabkan puasanya itu menjadi batal. Cuma ketika puasa memakai siwak ataupun memakai pasta gigi, kalau waktunya waktu pagi sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur, itu ulama itu mengatakan boleh dan tidak makruh. Tapi kalau setelah matahari tergelincir, yaitu mulai zuhur sampai dengan maghrib, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i itu mengatakan hukumnya makruh. Kalau makruh berarti lebih baik ditinggalkan. Baik itu memakai pasta gigi, pakai sikat yang zaman sekarang, ataupun memakai siwak yang memakai kayu arok. Itu menurut Imam Syafi'i itu makruh. Tapi menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, walaupun Imam Nawawi itu merupakan salah satu pengikut Imam Syafi'i, tetapi dalam beberapa hal dia itu mempunyai pilihan tersendiri. Karena menurut beliau itu dilihat dari segi dalil, dalilnya itu lebih kuat. Makanya dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan walaupun setelah matahari tergelincir memakai siwak ataupun sikat gigi itu hukumnya tetap saja boleh, tidak makruh. Itu menurut Imam Nawawi. Seperti itu. Begitu. Jadi menurut Imam Syafi'i ketika sikat gigi ya Pak ya, sampai matahari tergelincir sampai zuhur itu masih boleh. Menurut Imam Syafi'i itu boleh, tapi makruh. Iya, betul. Tapi kalau menurut Imam Nawawi masih boleh. Boleh dan tidak makruh. Jadi makruh. sama apabila sikat giginya itu pagi, sama saja nggak ada bedanya. Gitu. Oke, berarti kalau misal kita nggak puasa kan bau mulut nih Pak. Iya. Katanya kan orang yang ketika berpuasa dia bau mulut seperti mencium nanti tercium aroma surga, itu gimana itu Pak? Nggak, itu bukan seperti itu. Maksudnya ini bau mulutnya orang yang berpuasa mungkin. Iya, ini bau kan mulutnya sering orang yang berpuasa. Terkadang itu banyak muncul di sosmed atau dalam ceramah-ceramah bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau surga. Iya Pak itu. Sebenarnya itu redaksi hadisnya nggak seperti itu. Dalam hadis dikatakan walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, la khulufu fami shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi ta'ala itu lebih baik, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala mirihil miski, daripada baunya minyak misik. Jadi bukan berarti lebih wangi daripada bau surga, enggak, tapi lebih wangi daripada wangi misik. Ini hadis ini walaupun secara zahir itu merupakan bau perbandingan antara bau mulut dengan baunya minyak misik, tapi ini tidak bisa dimaknai atau diartikan secara letterlek dengan makna itu enggak. Tapi di sini perlu ada
pentakwilan atau penafsiran, karena ini lafaznya termasuk suatu majas ataupun kiasan. Nah, dalam mengartikan hadis ini ada setidaknya itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa makna dari hadis tersebut adalah aksaru sawaban, bahwasanya orang yang sedang berpuasa pahalanya itu lebih besar daripada pahalanya orang yang memakai minyak misik. Nah, minyak misik ini adalah minyak yang sering dipakai pada zaman Nabi dan merupakan minyak yang baunya paling wangi pada zaman Nabi. Dan memakai minyak misik dalam beberapa tempat itu disunahkan, seperti hanya mau sholat Jumat, mau sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu sunat dan dapat pahala. Dan orang yang berpuasa itu walaupun bau mulutnya itu nggak enak, itu pahalanya lebih besar daripada pahalanya orang yang memakai minyak misik. Dan memakainya itu dalam keadaan ibadah seperti yang tadi saya katakan, Jumatan atau sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Itu maksudnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dalam mengartikan hadis ini adalah bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu benar-benar lebih wangi, lebih baik daripada minyak misik, daripada bau minyak misik, tapi bukan di Indonesia, bukan di dunia maksud saya, tapi besok di akhirat. Fil akhirah, di akhirat besok bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi daripada baunya minyak misik. Itu penafsiran yang kedua. Jadi dalam mengartikan hadis itu tidak seperti letterlek lah, bukan hanya dari segi zahir, karena hadis ini merupakan hadis yang merupakan majas, memakai majas ataupun kiasan. Oh begitu ya, karena sering itu seliuran kalimat-kalimat seperti itu baik di media sosial gitu loh Pak. Kan katanya tadi bau mulutnya orang berpuasa itu lebih baik dari wangi parfum yang minyak misik tadi itu ya Pak. Tapi nih Pak, kan orang tuh nggak tahu dengan tidak begitu paham mungkin dengan hadis itu ya Pak ya. Biasanya kalau udah kehidupan sehari-hari ketika ngobrol sama teman itu kan rasanya mengganggu. Nanti memunculkan gibah orang lain gitu Pak. Itu gimana ini Pak? Kalau memang orang tersebut sengaja bau mulutnya dibiarkan saja. Terkadang malah orang berpikir, wah semakin bau mulutnya berarti nanti semakin wangi menurut Allah. Enggak seperti itu. Itu adalah pemahaman yang salah. Dan sebenarnya walaupun bau mulut orang berpuasa itu kelihatannya dari segi zahir hadis tadi ada ada pujian, ada kelebihan, tapi sebenarnya orang yang berpuasa itu memang tetap diperintahkan, dianjurkan tetap untuk membersihkan mulut. Karena apabila mengganggu orang lain itu pastinya kita juga rugi. Maksudnya dari segi agama itu pun nggak baik. Seperti hanya orang yang mau berjamaah, orang masuk ke masjid, orang mau berjamaah, orang yang baru makan bawang, baik bawang putih, bawang merah yang bau, itu hukumnya makruh berjamaah bagi orang yang seperti itu, orang yang mulutnya itu bau. Dan sama halnya seperti ini, orang yang sedang berpuasa malah membiarkan nggak dibersihkan, itu adalah sesuatu hal yang salah. Jadi tetap saja orang yang berpuasa itu dianjurkan bahkan diperintahkan untuk membersihkan mulutnya biar tidak bau. Oke, berarti tidak boleh salah tafsir ya Pak ya. Mentang-mentang bau mulutnya nanti lebih wangi di surga malah nggak sikat gigi gitu ya Pak ya. Jadi harus tetap menjaga kebersihan mulut biar tidak mengganggu orang lain yang diajak ngobrol. Oke, ini juga pengetahuan baru nih Pak untuk saya. Ternyata memang tidak dalam suatu kalimat itu tidak sejelas itu gitu ya. Biasanya hanya sekeliuran saja gitu ya Pak ya. Ya memang ada beberapa hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang perlu dipahami dari segi dalamnya, karena banyak lafal-lafal Arab baik itu dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis yang menggunakan majas ataupun kiasan. Oke, dan salah satunya adalah yang ini ya Pak. Yang ini yang hadis yang saya berikan tadi. Oke, pengetahuan baru untuk saya dan juga harapannya untuk sahabat semasa dan yang lain ini terkait bau mulut orang yang berpuasa. Baik, terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama. Cukup hari ini. Terima kasih. Cukup sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.